Besar. Jadi kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Dan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat keluangan waktu sehingga kita bisa berkumpul hari ini di masjid kita tercinta. Salawat serta salam kita sampaikan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat beliau kita hari ini bisa hidup dengan tuntunan-tuntunannya, dengan wasilah-wasilahnya, sehingga nanti kita insya Allah akan berkumpul kembali dengan beliau di yaumul akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih tante-tante, ibu-ibu semuanya yang udah hadir hari ini. Terima kasih juga Ibu Ida sudah membersamai kita hari ini di masjid yang kita sharing sebenarnya di sini. Makanya tadi agak riuh sedikit. Tapi alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan acara kita hari ini. Eh, Insya Allah kajian kita hari ini akan kita buka dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk mempersingkat waktu, sepertinya insya Allah Ibu Ida sudah terkenal ya. Jadi kita langsung saja berikan waktu dan tempat insya Allah. Baik ya. Ini harus di sini ya. Nah, nyampe ya. Coba. Kita taruh aja ya. Cek suara jelas ya. Semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, perkenalkan diri dulu. Saya Ida Nur Laila bersama dengan suami Pak Cahyadi Takaryawan. Hari ini berjumpa dengan ibu-ibu semuanya. Saya tinggal di Yogyakarta, Indonesia. Ya, tepatnya di daerah Bantul ya, dekat sama bandara atau kota gede. Saya ibu dengan 6 orang anak, alhamdulillah, dan sudah punya 3 orang menantu, sudah punya 3 orang cucu. Di sini sepertinya juga ada beberapa nenek-nenek ya. Kalau cucunya 1 namanya nenek, kalau cucunya 2 nenek-nenek ya. Yang sudah nenek, yang mana nih? Ah, nenek dulu, nenek dan nenek-nenek ada dan nenek-nenek. Oke, baik, terima kasih. Ya, ya, yang lainnya berarti wajah-wajah yang imut-imut ya masih ya. Ya, semoga berapapun usia kita, Allah izinkan hidayah selalu bersama dengan kita hingga akhir hayat. Ya, dan kita bisa bersama-sama bersaudara, sedulur sa'lawasi itu saudara selamanya sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu mungkin berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia, ya nggak? Iya. Dan kemudian di sini pun tinggal di berbagai kota atau di berbagai nggak tahu namanya apa distrik atau apa wilayah distrik ya. Akan tetapi ada satu hal yang membuat kita berada di ruangan ini, di ruangan yang sama hari hari ini dan dalam sebuah acara yang sama, yaitu keinginan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, ya nggak? Iya. Pasti kita ingin hari ini lebih baik daripada kemarin.
Dan kita pun berharap esok lebih baik daripada hari ini. Dan itulah yang selalu membuat kita bersemangat untuk belajar ilmu. Dan saya bersyukur kepada Allah bahwa hari ini berjumpa dengan wajah-wajah ahli surga insya Allah. Allahumma amin ya. Yang mendapatkan cahaya hidayah dari Allah, bahkan di bumi yang minoritas muslim, minoritas ya di sini ya. Tapi panggilan cahaya Allah ini tidak menghalangi ibu-ibu semuanya untuk terus menyebut kebaikan. Karena yang namanya ilmu, keinginan untuk menuntut ilmu itu sendiri merupakan hidayah dari Allah. Kadang-kadang ada orang yang bahkan majelis ilmu ada di sebelahnya, tetapi tidak tergerak hatinya untuk menjemputnya. Tapi seperti para ulama zaman dulu yang mereka belajar sampai jauh-jauh, karena cahaya ilmu, cahaya hidayah itu ada pada diri mereka, maka cahaya ilmu yang di kejauhan itu pun mereka kejar untuk mereka dapatkan. Demikian pula ibu-ibu, kadang-kadang ada yang menempuh sampai ke sini paling jauh berapa jam naik kendaraan? 1 jam? Iya, 1 jam. Ada yang 2 jam? Berarti paling jauh saya ya Ibu ya. Karena menempuh perjalanan berjam-jam untuk sampai ke sini ya. Apalagi sudah sampai sini muter-muter-muter sampai sini lagi gitu ya. Karena kemarin sempat sampai ke Hamburg 3 jam diajak jalan-jalan sama Mbak Seni. Terus lanjut lagi ke Denmark, balik lagi ke sini. Jadi jauh ya Bu ya. Naik kereta api 5 jam lumayan gitu. Jadi saya paling jauh karena udah 10 jam ke Hamburg dulu, ke Denmark dulu, balik lagi ke sini. Alhamdulillah. Kita syukuri bahwa Allah memberikan pada kita yang pertama adalah cahaya hidayah. Kita mendapatkan hidayah untuk mendatangi, untuk memahami bahwa ilmu itu penting di dalam menuntun kita menuju kepada kesempurnaan pemahaman kita tentang Islam. Kemudian yang kedua, ilmu itu penting untuk menjaga kita istiqomah di dalam bukan hanya mempelajarinya, tapi juga mengamalkannya. Karena doa kita adalah kita bisa mendapatkan eh, ilmu dan pemahaman yang baik. Dan ilmu yang baik itu adalah ilmu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang menjadi cahaya adalah ilmu yang menuntun kita kepada kebaikan dan dia membuat kita memiliki rasa takut kepada Allah. Apa ini hubungannya Ibu-ibu? Ada berapa banyak orang yang berilmu tapi tidak punya rasa takut pada Allah? Ada Ibu? Ada kan di luar sana ya? Aku tahu ilmunya tapi nggak aku pakai. Misalnya aku tahu misalnya menutup aurat itu wajib tapi aku nggak bisa lakukan misalnya gitu ya, nggak mau melakukan atau belum mau melakukan misalnya, ini ilmu belum menjadi daya bagi dia, ilmu baru menjadi simpanan ilmu bagi dia, belum memberikan manfaat. Atau aku tahu sholat itu menyelamatkan aku dari perbuatan keji dan mungkar tapi dia tidak jaga sholatnya misalnya, contoh ya. Atau aku tahu bahwa sedekah itu akan diberikan balasan yang berlipat-lipat, bahkan sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih dari itu. Tapi aku kok berat mau sedekah, misalnya contoh begitu. Jadi ini ilmu yang belum menuntun dia kepada hidayah. Atau orang yang, mohon maaf, kalau di Indo itu ada fenomena mereka menikah dalam keadaan mereka dulu masih masih sama-sama belum paham Islam, belum hijrah. Kemudian istrinya misalnya ya, karena rajin tentang pengajian seperti ini, mendapatkan hidayah lalu pengen hijrah. Kemudian pasangannya belum. Karena pasangannya belum, maka yang terjadi ada ketimpangan pemahaman. Tapi uniknya, ada ibu-ibu yang semakin banyak ngaji, semakin dalam tanda petik sombong kepada suaminya. Aku yang belajar, aku yang tahu ilmunya, kehilangan penghargaan kepada suaminya. Aku kan ngaji terus, kamu kan nggak pernah ngaji. Aku kan sholat malam terus, kamu kan nggak pernah sholat malam. Aku tahu ini itu, aku belajar parenting. Tapi ilmu yang dia dapatkan membuat dia menjadi tinggi hati. Menganggap aku sudah hijrah, suamiku belum. Dan akhirnya kurang penghargaan. Nah ini ilmu yang membuat orang tidak tawadhu. Dia tidak menjadi lebih baik. Saya sering sampaikan kalau mau menjadikan suami menjadi lebih baik, maka jadilah ketika semakin banyak kita belajar ngaji, semakin sering datang ke pengajian, semakin hormat kepada suami. Semakin taat kepada suami.
Yang menyebabkan mereka ngelihat, oh ternyata istriku kalau semakin eh, banyak ilmunya, semakin sering datang ke pengajian, dia makin baik akhlaknya. Itu yang harus kemudian kita buktikan. Nah, saya sangat bersyukur, alhamdulillah hari ini berjumpa dengan ibu-ibu semuanya. Semoga Allah terus izinkan kita sehat walafiat untuk terus belajar ilmu dan mengamalkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema yang diminta oleh panitia ya. Temanya ada di sini ya. Hubungan harmonis anak, menantu, dan mertua. Oke. Tadi saya nanya nenek-nenek. Sekarang ya udah pernah mantu, udah punya mantu. Boleh tunjuk tangannya, udah punya mantu. Oke, separuh. Makanya banyak ya. Berarti yang lain statusnya baru menjadi menantu ya enggak? Ya, dan kita posisi kita sebagai seorang perempuan, gimana Mbak? Di ke bawah ini aja, dipencet. Ya, sebagai seorang muslimah, ini udah saya sebut belum? Ya. Sebagai seorang muslimah, maka posisi kita, peran kita, ini kalau saya rincikan ada banyak ya. Nanti sebenarnya bisa diringkas lebih ringkas sih, tapi ini banyak. Satu bahwa semua dari kita adalah hamba Allah, ya enggak? Dan itu adalah posisi yang paling tinggi. Kalau orang itu menghambakan diri kepada nafsu, kepada dirinya sendiri, Fir'aun, ya dia mengatakan asyhadu alla ilaha illa ana gitu. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Fir'aun ya. Ya, atau hambanya setan atau hambanya yang lain, ahlul butun, hambanya perut ya. Ada lagi hambanya akal misalnya. Maka itu tidak ada yang lebih tinggi daripada hamba Allah. Maka Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Rahman, kemarin kita bahas di Quran Karim ya, itu adalah posisi yang paling tinggi. Abdullah, ini posisi kita yang paling. Kita semuanya ingin mendapatkan posisi yang seperti itu di sisi Allah ya, kita adalah hamba Allah. Kemudian kita semuanya adalah seorang anak, ya kan? Nggak ada kan yang tiba-tiba keluar dari batu itu. Semua kita punya ibu, semua kita punya ayah. Dan ayah ibu kita punya orang tua mereka gitu. Maka posisi kita adalah seorang anak. Seorang anak selamanya adalah seorang anak. Walaupun orang tuanya sudah wafat. Ya, ada di sini orang tua yang sudah wafat, saya ngacung duluan. Banyak ternyata ya. Tidak berhenti bakti kita sebagai anak walaupun orang tua kita sudah wafat. Dan justru orang tua yang sudah wafat itu jauh lebih membutuhkan amal soleh kita daripada ketika mereka masih hidup. Kenapa? Kalau mereka masih hidup, mereka bisa menambah sendiri pahala amal solehnya. Begitu mereka sudah wafat, maka terputuslah semua amal kecuali tiga hal. Ya apa? Satu, anak soleh soleha yang mendoakan orang tuanya. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, harta jariah ya. Harta jariah yang kemudian tiga-tiganya amal jariah ya. Harta jariah yang mereka wakafkan, mereka infakkan. Tiga-tiganya itu akan terus berjalan sepanjang eh, seorang tua itu berhasil mendidik anak-anaknya. Oke, ya. Jadi ibu yang rajin mengajarkan anaknya, Masya Allah ya, ini adinda kita, adik Afifah ini yang punya putri Arum ya namanya ya. Adik Arum ini diajari baca Bata, diajari baca Al-Fatihah. Maka setiap Al-Fatihah yang dibaca oleh adik Arum itu akan sampai pahalanya pada Ananda Afifah. Apa yang dibaca, yang diajarkan itu juga sampai pahalanya kepada ibunya, kepada Ibu Yayu kan gitu. Ibu Yayu kalau dulu diajari juga oleh orang tuanya sampai juga kepada ayah ibunya Ibu Yayu gitu. Jadi putar terus itu, naik terus ke atas. Itulah yang terjadi kepada kita. Kalau kemudian kita berhasil mendidik anak kita soleh dan solihah, insya Allah pahala yang mereka lakukan itu terus sampai kepada kita. Walaupun kita sudah wafat. Maka nanti ada orang yang di akhirat kaget. Kalau orang Jawa bilang cingaku, heran, takjub. Loh, ini rekeningnya siapa ini? Ya Bu, pernah Bu bikin buka saldo, ngecek saldo, tiba-tiba kaget rekeningnya siapa ini, Bu? Kagetnya karena kosong ya Bu. Kagetnya karena rekeningnya kok panjang amat. Aku nggak pernah nabung sebanyak ini. Kenapa rekeningku pahala sebanyak ini?
Itulah kiriman anak-anak soleh dan solihah yang mereka mengamalkan ilmu yang bermanfaat, yang mereka doakan orang tuanya, yang mereka berwakaf, berinfak atas nama orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah wafat. Jadi ibu, bapak ada bapaknya di sana. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu bersedekah, ya, ibu niatkan Bismillah, aku sedekah ada kotak infak mungkin ya, ngeplungin gitu atau scan gitu atas nama diri ibu sendiri, maka pahalanya besar pada diri ibu sendiri. Tapi memang pahala ibu bersedekahnya ibu dapatkan dari orang tua, maka mereka mendapatkan sebagian dari pahala itu. Tapi jika ibu scankan atas nama ibu saya sedekah atas nama ibu saya, maka insya Allah pahalanya akan sampai kepada ibu ya, utuh sepenuhnya. Kita juga mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua. Kan begitu ya. Orang tua kita mendapatkan pahala sedekah, kita mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Coba mulai sekarang, di antara wakaf dan infak dan sedekah kita niatkan kepada untuk orang tua kita pahalanya. Ya semoga begitulah mengalir pahala pada orang tua kita. Kita adalah seorang anak yang dituntut untuk berbakti pada orang tua. Nah, nanti muncul problematika ketika dia sudah menjadi istri. Bukan problematika ya, tapi tantangan. Nah, kita ngelihatnya kan ini masalah apa tantangan? Lebih suka melihat masalah atau tantangan, Bu? Tantangan ya, Bu. Kita kalau ditantangnya tuh kayak, hah, berani gitu ya. Berani dong gitu kan. Tantangan ya. Kita ngelihatnya bukan, hah, masalah, beda ya. Ada tantangan lagi, jadi istri. Bagaimana menempatkan antara suami, orang tua, mertua, ya enggak? Kita di simpang jalan ini. Di sana jurusan orang tua, jurusan mertua, jurusan suami gitu. Kemana aku harus mengikuti? Ya, ketika semuanya memberikan syarat ini itu yang kadang-kadang membingungkan bagi menantu-menantu muda yang orang tuanya belum pindah fase. Wah, nanti saya tunjukkan pindah fasenya bukan ke alam akhirat ya Bu, tapi ada fase-fase yang harusnya orang tua bisa berpindah. Di situ muncul tantangan, apalagi kemudian punya anak. Kadang-kadang bahkan orang yang punya anak, mama muda begini suaminya cemburu. Ada nggak Bu? Ada Bu. Suami itu cemburu pada anaknya sendiri karena dulu istrinya adalah seorang kekasih, ya pacar dari suaminya, dimiliki sepenuhnya. Begitu punya anak, namanya ibu baru punya anak itu, kayak induk ayam baru ngeram dan punya babi, punya anak-anak ayam itu loh Bu. Yang paling penting adalah anak-anaknya. Suaminya bahkan kadang-kadang diusir-usir. Mau tidur, pergi dulu, pergi dulu. Ya, gitu ya. Jadi suaminya mendekati, tadi masih belum tidur. Anaknya lah yang berkadang ada suami-suami yang cemburu. Udah gitu, kok kamu sibuk ngurusin anakmu sih gitu loh. Ini anakmu juga gitu. Jadi kadang-kadang mereka merasa tidak langsung punya ikatan pada anak-anak. Ini dia udah punya anak-anak maka dia harus memberikan peran yang proporsional ya antara ke bawah ke anak-anaknya, ke atas ke orang tuanya, ke sampai ke suaminya. Kemudian dia adalah saudara perempuan bagi saudara-saudaranya. Nggih. Walaupun mungkin kita punya saudaranya laki-laki, tetapi kita juga saudara perempuan bagi saudara laki-laki kita. Mungkin ke arah saudara dua kali sepupu ya dan seterusnya. Saya tahu di antara ibu-ibu, ibu-ibu dan para suaminya di sini mengirimkan sebagian hartanya untuk biaya ponakan-ponakan di kampung di Indonesia di tanah air ya. Ada juga mungkin harus biaya kerabat-kerabatnya. Kita adalah saudara dari kerabat-kerabat kita yang kita tidak bisa menutup mata atas apa yang terjadi pada mereka. Cuma sayangnya kadang-kadang kepedulian kita lebih kepada kepedulian atas kesejahteraan ekonomi. Belum ada kesejahteraan spiritual. Kadang-kadang kita menutup mata ketika mereka melakukan keburukan. Tidak memberikan uluran bantuan hidayah. Mbok kamu ngaji di sana. Mbok anakmu disekolahkan di sekolah ini gitu ya, Islam misalnya. Mbok kamu mengamalkan Islam. Kadang-kadang lisan kita agak berat tertahan dibandingkan dengan oh ya udah ini buat SPP, ini buat Lebaran, ini THR. Mungkin lebih ringan karena nggak ada bebannya ya. Tetapi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi beban yang lebih berat ya.
lebih memperhatikan kesejahteraan ekonomi daripada kesejahteraan spiritual. Coba sekarang tambahkan itu. Ya, ketika kemudian mengirimkan bantuan, bertemu dengan saudara-saudara, maka sampaikan jangan lupa sholatnya. Pesannya sederhana aja. Kamu tetap harus menegakkan sholat 5 waktu dimanapun kamu berada. Itu sudah amal soleh, ibu-ibu. Sederhana ya pesannya. Karena saya selalu pesankan juga kepada anak-anak saya bahwa kalau kamu jaga sholat kamu, maka sholat itu akan menjaga kamu. Jagalah sholat kamu. Subuhnya jangan telat, ya. Yang lainnya jangan ketinggalan. Insya Allah jika kamu jaga sholat kamu, maka sholat itu akan menjaga kamu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kamu kalau sholatnya rajin, mau berbuat buruk itu kayak tertarik jauh, dijauhkan dari keburukan itu. Tapi kalau kamu sholatnya nggak beres, bolong-bolong, atau tidak mau melaksanakan sama sekali, gampang sekali tergelincir kepada keburukan. Minimal ya Bu ya, kalau jadi saudara perempuan lihat adiknya, kakaknya, iparnya, ponakan-ponakannya, sepupunya, itu tambahkan perhatian kita pada sisi kesejahteraan spiritual, spiritual well-being ya. Sederhananya cuma menyampaikan jangan lupa ya sholat 5 waktu itu paling sederhana dan itu standar dan itu tidak menyakitkan ya, mudah. Apalagi kalau tambahkan yang lain, kalau cari teman pilih yang baik, lingkungan yang baik, insya Allah lingkungan dan teman yang baik itu ikut menjagai kamu dimanapun kamu tinggal, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Australia, mau di Asia, mau di Indonesia gitu ya. Itu juga kita sampaikan. Karena seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia cari. Di lingkungan yang baik, kalau dia mencari keburukan, dia akan mendapatkan. Di lingkungan yang mungkin seperti ini minoritas dan kurang mendukung, tapi kalau kita mencari kebaikan, kita akan mendapatkannya. Buktinya, ibu-ibu datang ke sini karena ibu-ibu mencari kebaikan, ya kan? Ibu-ibu punya teman-teman pengajian, punya komunitas kebaikan, punya ikut program rumah tajwid misalnya. Karena ibu-ibu mencari kebaikan, maka Allah pertemukan. Kita itu kalau punya keinginan itu istilahnya orang mengatakan mungkin yang tidak bertuhan mengatakan mestakung. Apa tahu artinya Bu mestakung? Semesta mendukung katanya gitu. Ya, mestakung katanya. Kita tuh kayak aku pengen ini, kok tiba-tiba dipertemukan dengan apa yang diinginkan, dikasih jalan-jalannya ya. Sesungguhnya tidak seperti itu. Allah itu mengabulkan lintasan-lintasan keinginan kita. Bukan semesta yang mendukung, Allah yang memberikan dukungan pada kita. Maka kalau kita mencari kebaikan, kita akan menemukan. Kita bisa tambahkan nasihat itu kepada saudara-saudara kita ya. Tadi bukan hanya bantuan transferan, tapi tambahkan di sana sedikit nasihat. Tambahkan lagi misalnya kalau cari pasangan ya gitu ya, cari yang seiman, cari yang bisa bimbing kamu, cari yang kalau calon ibu anak-anakmu yang solihah misalnya, calon ayah anak-anakmu nanti yang soleh, misalnya itu tambahan lagi. Nasihatnya sederhana yang bisa kita sampaikan dan kalau kita pada posisi kita senang menolong mereka, insya Allah lebih didengarkan. Ya. Baik, kemudian kita juga seorang profesional. Ada di antara ibu-ibu di sini yang bekerja, maksudnya bekerja profit gitu di luar sebagai pekerja rumah tangga. Kalau di rumah tangga kan semuanya juga bekerja, nggak ada berhentinya ya Bu ya. Emang ada ibu rumah tangga pengangguran? Nggak ada kan? Kita ini semuanya adalah orang yang sibuk dengan amal soleh kan? Berbayar atau tidak berbayar, ya kan Bu? Sosial atau merupakan pengabdian, peran kita daurul mar'ah atau peran kita di rumah. Istilahnya Robbatul Bait. Seorang ibu yang menjadi penguasa rumah tangga, ratu rumah tangga, yang menjadi manajer rumah tangga, walaupun tidak berbayar, nggak ada yang bayar ya, adanya nafkah dari suami, tapi itu pun bekerja amal soleh kita. Makanya kalau ada juga yang buat kelas itu ibu profesional, karena dia profesi gitu. Sebagai ibu itu profesi. Kemudian kita juga anggota masyarakat. Nggak tahu kalau di sini masyarakatnya mungkin tidak selalu berbasis teritori gitu ya. Kalau di Indonesia kan memang
RT gitu banget itu ya ada harus kita ke gotong royong, kita ada nyapu makam, itu nyapu jalan, cabut-cabut ini ada nggak di sini? Nggak ada kan? Beda ya. Eh, kita nengok itu bu yang di ujung sana sakit, kita bareng-bareng nengok itu kadang pakai angkot yang belakangnya bukan itu loh, Bu. Naik semuanya ke rumah sakit satu komplek gitu itu karena kita anggota masyarakat jadi ada yang sakit ada yang wafat ya kita taksi. Oke kalau di sini nggak berlaku, ada sama kita aja kan ya satu komunitas masyarakatnya ya bukan tadi makanya tidak berbasis teritori tapi berbasis keimanan ya berbasis persaudaraan kebangsaan oh sama-sama orang Indo misalnya seperti itu. Baik, geser lagi ya. Oke, nah ibu-ibu ini saya sampaikan sebuah teorinya Duval dan Miller tentang family stage atau eh, family life cycle ya. Ini tentang tahapan keluarga, ada 8 tahapan. Ibu-ibu perhatikan dulu. Nanti saya tanya ibu-ibu di fase pertama siapa? Ya. Fase pertama itu adalah orang tua, keluarga muda yang belum punya anak. Keluarga muda tapi biasanya ya. Karena kemarin ada yang nanya ke saya, Bu, saya udah 12 tahun menikah tapi belum punya anak, masuk di mana? Saya juga bingung. Masuk di mana ini? Nggak masuk di teori karena keluarga muda itu. Nah, saya masih mengusahakan, Bu, untuk punya anak gitu. Ya, keluarga baru menikah dan belum punya anak. Ini fase 1. Fase 2 adalah keluarga dengan anak pertama. Iya, kadang-kadang ada yang mengatakan dari istri hamil, ada yang mengatakan setelah istri lahir, setelah anak pertama lahir ya, sampai anak pertama kemudian prasekolah. Kemudian yang kedua adalah keluarga dengan anak usia prasekolah. Tapi kalau di sini usia prasekolah itu berapa, Bu? Kalau usia sekolah itu usia SD yang dimaksudkan. Umur berapa usia prasekolah di sini? Kalau di sana kan 3-4 tahun ya, 3-4 atau 5 tahun sampai 5 tahun, ya sampai 5 tahun. Di sini juga sampai 5 tahun. 6 sudah masuk SD kelas 0 ya. Oh, preschool itu 5 tahun. 5 tahun. Ya, anggaplah ini keluarga dari anak lulus di SAPE, ya. Di SAPE itu 2 tahun sampai usia 5 tahun. Ini keluarga adalah keluarga dengan level 3. Kemudian keluarga level 4 adalah keluarga dengan anak usia sekolah. Anaknya sampai SD. Kalau keluarga orang tua teenager itu keluarga level 5. Keluarga level 6 adalah keluarga dengan anak usia dewasa. Usia dewasa mungkin ya dari lulus SMA gitu, sebenarnya dari 17 ya, lulus SMA sampai dia launching family. Nah beda itu, kalau teori barat launching family itu anak lulus SMA udah launching family, karena mereka udah tinggal di rumah sendiri, mereka bayar pajak sendiri, mereka punya SIM sendiri, mereka boleh bekerja, mereka biasanya malu kalau bersama dengan orang tuanya. Di sini juga seperti itu kah? Enggak semuanya ya, masih ada yang bersama dengan orang tuanya walaupun dia sudah dewasa ya dan bekerja. Ya, oke. Artinya memang berbeda eh, di satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi secara umum kedewasaan itu relatif dianggap sama ya, usia 18 ya, 17 atau 18 tahun itu udah dianggap dia usia dewasa, udah kena hukum gitu loh ya. Udah dianggap sebagai individu yang bisa bertanggung jawab atas hukum, bukan lagi dianggap anak-anak. Ya, kali ini dianggap anak-anak. Keluarga dengan anak dewasa. Nah, biasanya keluarga dengan anak dewasa ini anak juga sudah ada yang menikah, ya, ada yang menikah. Kemudian disitulah terjadi yang namanya ada hubungan anak menantu dan mertua, ya kan? Anak menantu dan mertua. Kemudian setelahnya adalah keluarga dengan usia pertengahan. Ini ketika anak terakhir itu sudah meninggalkan rumah. Kalau kami mungkin fase 6 ini agak panjang. Kami karena anak kami 6 Bu ya. Dan anak pertama sama anak terakhir itu jaraknya jauh banget. Ya. Anak pertama lain 92, anak terakhir lain 2007. Berapa Bu jaraknya Bu? 92 sama 2007. 15 tahun. 92, 15 tahun, ya kan? Jadi fase kami pun nanti untuk menjadi keluarga
dengan anak dewasa ini bisa jadi lebih dari 15 tahun. Karena kan misalnya anak terakhir itu, anak pertama itu dewasa di usia 17 tahun, ya kan? Tapi anak terakhir kan dianggap dewasa bukan di 17 tahun, karena dia laki-laki, bisa jadi dia menikah di usia 25 tahun misalnya. Jadi bisa jadi fase itu di kami ada 20 tahun bisa panjang. Fase keluarga fase 6. Di mana sampai anak terakhirnya meninggalkan rumah. Jadi tinggal 2 orang, istilahnya balik modal. Dulu modalnya cuma 2, ya kan? Bapak Ibu. Kemudian punya anak-anak. Lalu anaknya udah pada pergi, pergi, pergi. Saya sekarang di Indo udah ketemu dengan keluarga-keluarga yang demikian. Ah ya Bu, kita udah balik modal, jangan tinggal berdua lagi. Saya agak panjang karena anak saya nomor 5 dan 6 itu jaraknya 6 tahun Ibu. Jadi agak jauh gitu. Kalau kakak-kakaknya kan ada yang 1,5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 3,5 tahun, ada yang 2,5 tahun gitu. Nah terakhir itu 6 tahun, jaraknya 5,5 katanya. Satunya Desember, satunya bulan Juli. Nah itu tahunnya udah 6 tahun. Jadi agak panjang nanti fasenya di fase yang keempat. Fase yang ke-6 ini. Nah disitulah banyak dinamika. Nanti yang akan kita bahas ini karena di fase ini ada yang panjang. Dan itu tidak hanya berhenti di situ. Bahkan ketika kita sudah menjadi eh, tinggal balik modal tadi, Bapak Ibu ya, itu pun masih terlibat di dalam interaksi dengan anak dan menantunya nggak sampai kita wafat, ya kan? Jadi cukup panjang kan fasenya. Nah, yang fase terakhir adalah ketika sudah keluarga lansia. Salah satu sudah wafat atau keduanya sudah wafat. Terakhir berakhir ketika keduanya sudah wafat. Jadi udah eh, lansia kalau di sini usia 65 tahun, anggap lansia ya menurut PBB ya. 65 tahun, kemudian anak-anaknya nanti, ya begitulah. Akhirnya ada yang tinggal sendirian, bapak tok atau ibu tok sampai waktu. Gitu. Nah, oke, ini tadi adalah family life cycle. Saya boleh bertanya di sini, yang fase 1 siapakah di sini? Udah nggak ada ya, karena ini di Afifa udah fase 2. Ya, mana-mana fase 1. Nggak ada fase 2, mana fase 2? 1. Fase 3, anak pertama usia prasekolah. Udah nggak ada. Fase 3, anak usia sekolah. Oh, pas sekolah fase 3. Fase 3, fase 4, anak pertama usia sekolah. Ya masih SD anak pertama ya. Anak pertama, ukurannya anak pertama. Kemudian fase 5, anak teenager. Anaknya SMP atau SMA. Anak pertama ya. Oke, ada. Nah, yang fase 4, anaknya udah dewasa. Oke, anak pertama dewasa. Banyak nih. Ya toh? Sekarang yang fase 5 mana fase 5? Yang tinggal berdua. Anaknya udah pisah. Oke. Iya, oke. Terus fase 7. Heeh. Sekolah serumah. Oh, belum. Berarti masih ada fase 6. Fase 6 ya. Fase 7 yang tadi tinggal berdua. Fase 8 yang tinggal satu orang. Ada ke fase 8? Ibu sendirian ya, Bu. Bapak sudah nggak ada. Atau bisa? Bisa. Oh, bisa. Oke, baik. Itu sendirian. Baik. Oke, jadi kita paham ya di mana posisi kita. Lalu apa sih perlunya? Apa perlunya kita memahami bahwa aku di fase ini? Karena setiap fase itu sebenarnya memiliki tugas perkembangannya masing-masing. Jangan menjadi orang tua fase ketiga ketika Anda sudah berada di fase yang ke-6. Ya, gitu ya. Jangan menjadi orang tua fase kedua ketika Anda berada di fase yang ke-5. Atau Anda menjadi orang tua fase ke-4 pada Anda berada di fase yang ke-5. Paham enggak? Seorang ibu dengan anak kecil 2 tahun begini, apa yang dilakukan? Anaknya nggak boleh lepas dari matanya, ya kan? Pokoknya dia harus selalu dibersamai. Kalau jatuh, bersegera ditolong, ya. Begitu bilang, "Mommy, mommy," langsung kita berlari menolongnya, ya kan? Tapi kalau anak kita sudah menikah, sudah punya suami, mau berteriak, "Ibu, ibu," apa kita langsung lari menolongnya? Kita akan bilang sama suaminya, "Itu istrimu."
urus istrimu kan begitu. Harusnya kan begitu. Bukan kita langsung intervensi ya kan? Itu urus istrimu. Gitu. Itu namanya kita sudah mengambil jarak. Kenapa? Ada yang lebih berkewajiban, bertanggung jawab untuk mengurus anak kita bukan kita. Cara komunikasi kita juga beda. Kalau sama anak usia begini, lebih banyak kita kayak ngajari bicara dia, mendrive dia, ya. Ayo jalan ke sana, iya iya sebelah kanannya, ya berhenti, jangan lari gitu, ya kan? Karena dia belum tahu banyak hal gitu. Tapi coba itu kita perlakukan pada anak kita usia teenager, mereka akan, ibu cerewet, gitu kan? Aku udah bisa, gitu ya kan? Nggak bisa mereka kita cereweti, karena itu sudah lewat. Kita udah pernah kebilang ke dia. Jadi kalau kita bilang, kamu kalau ke sekolah jangan lari-lari, itu udah lewat masanya. Sekarang dia lebih tahu kapan dia harus berlari, kapan dia harus pelan-pelan gitu. Walaupun tetap kita juga perlu memberikan nasihat, tapi dengan cara yang sesuai dengan usianya. Tidak lagi dipegang di tangannya. Saya dulu punya seorang teman yang ketika saya silaturahmi ke rumahnya, anaknya tuh diikat di tiang, Bu, pakai selendang. Saya bilang, ini kenapa anakmu kamu ikat begini? Soalnya aku tadi mau ke toilet. Nanti kalau dia lari, jadi aku ikat di tiang katanya. Saya walah walah anak ditaleni gitu ya. Dan ternyata ketika saya punya anak, saya melakukannya dengan bentuk yang lain, Bu. Jadi anak saya diberi stroller apa di walker ya. Itu kalau walker nggak saya ikat, dia bisa kemana-mana, bisa jatuh gitu. Karena ada antara rumah dengan teras itu ada turunan gitu. Jadi talinya itu saya sampai mentok di depan pintu. Kalau dia jalan-jalan, udah di situ dia nggak bisa bablas lagi, yang bisa buat dia jungkel gitu. Tapi pikir-pikir aku juga melakukannya ya, mengikat dia biar dia nggak terlalu strollernya yang saya ikat, biar kalau dia kemana-kemana itu ada mentoknya gitu. Tapi kalau kita perlakukan itu kepada anak usia SD, kira-kira ngamuk nggak dia? Dia lepas sendiri ya kan? Ngapain aku diikat? Dia lepas sendiri, dia lari sendiri. Itulah yang namanya kita memahami posisi kita di mana. Dari waktu ke waktu kita harus pindah posisi. Bila kalau anaknya banyak gimana? Ya beda-beda cara kita perlakukan, ya kan? Nah, yang masih begini diperlakukan sesuai dengan ya kita berperan sebagai orang tua di berbagai macam fase itu kepada anak dewasa seperti apa. Pernah anak saya mengatakan begini, waktu itu yang gede udah dewasa. Kemudian adiknya eh, masih masih SMP, ya masih SMP. Yang sekarang udah kuliah masih SMP. Dia udah menikah, udah punya anak yang gede dewasa. Lalu adiknya masih SMP. Si SMP ini boarding school. Dia punya HP, tapi kalau dia berangkat ke boarding school, HP-nya ditinggal di rumah. Ditinggal di rumah. Kemudian saya nanya ke dia, ntar kalau kamu mau pergi, ibu dikasih tahu polanya ya, pola masuknya aja, kuncian layarnya. Oh ya, kata dia, kasih tahu. Terus kakaknya yang udah dewasa bilang nggak, Umi ngapain? Nanya polanya ke dia. Ya lihat-lihat HP-nya lah. Loh, itu privasi kata dia. Ini anak milenial, generasi milenial. Itu privasi nih. Kenapa Umi mau lihat-lihat HP dia? Kak, kamu tahu nggak? Umi itu punya kewajiban menjaga kalian dari api neraka. Saya bilang begitu. Pada kamu dan ini dan ini dan ini ya sampai nomor 4. Umi sudah percaya. Kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ketika kamu berselancar, ketika kamu menggunakan gadget. Tapi adikmu ini masih 14 tahun. Dia masih belum bisa diculke istilahnya. Belum bisa dilepas di dalam dia berinteraksi dengan dunia maya. Umi harus tahu dia ngapain aja. Begitu. Dan dia juga boleh kok. Dia juga merelakan kok HP-nya dilihat-lihat gitu. Jadi ini bukan perkara privasi, ini adalah tugas orang tua. Nanti kalau Umi sudah yakin, sudah percaya, sudah dewasa, dia sudah teredukasi, Umi nggak buka-buka lagi. Pernah nggak Ibu minta HP kamu lihat-lihat? Ya nggak pernah, karena Ibu sudah percaya. Kamu sudah sering dinasihati, sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bawa ke surga, mana yang bawa ke neraka. Udah jadi tanggung jawab kamu, tapi dia belum dewasa. Saya bilang seperti itu.
Tentu saya perlakuan beda-beda. Oh ya, dia mungkin jadi ngerti. Kata dia tadinya, itu kan privasi, kenapa Umi buka-buka HP dia? Itu ya Bu ya. Jadi kita berdiri di fase berbagai macam fase. Ada anak kita yang udah kita perlakukan. Saya bilang, sama kamu, sama Dija, sama Ahmad, sama Diva, sama Hamda, Umi nggak lakukan itu. Karena kalian udah dewasa. Tapi dia ini masih 14 tahun. Kakaknya udah 20 tahun kan, kakaknya di atasnya 6 tahun. Udah nggak pernah lagi HP-nya. Dulu waktu kamu remaja, kamu kan nggak pegang HP. Belum masanya waktu itu, Bu. Belum waktu saya punya HP, ya kan. Ketika dia masih SMP, yang punya baru saya sama suami. Anak-anak belum punya, gitu. Ketika dia udah kuliah lah, baru dikasih HP dulu. Dan udah tahu dia harusnya seperti apa. Udah nggak pernah lagi diopok-opok sama orang tuanya. Tapi ini anak laki-laki, ABG. Ya enggak, pada saya buka-buka, saya lihat-lihat. Saya ingatkan, kalau kamu nggak boleh buka ini. Kamu harusnya, kenapa kamu ngomong kayak gini, gitu. Itu saya konfirmasi ke dia. Ini contoh ya Bu ya. Jadi mengapa kita perlu belajar fase ini? Biar kita bisa menempatkan diri sesuai dengan eh, fase kita berada. Biar kita tidak salah memperlakukan anak-anak kita. Sampai dibilang, ibu terlalu mengekang aku. Ya, ibu terlalu campur tangan gitu. Hari ini, Bu, tadi malam, saya dikirimin, bukan tadi malam ya. Oh, ya, tadi malam, Pak. Dikirimin kopian cat panjang kali lebar, Bu. Sampai saya bacanya rampung-rampung. Dari seorang konselor keluarga teman saya. Saya konselor keluarga, saya punya teman konselor keluarga. Dia sedang mengawal sebuah kasus rumah tangga, di mana ini keluarga baru. Dia menjodohkan anak seorang dengan orang yang lain ya. Yang teman yang dia jodohkannya adalah teman dia kuliah dulu. Nah, teman dia kuliah dijodohkan dengan teman dia yang lain. Dua-duanya dokter. Teman saya dokter, teman yang mertua ini dokter ya, yang besananya juga dokter gitu ya. Dan dua anaknya juga dokter. Itu keluarga dokter-dokter gitu lah katanya. Nah, itu muncul masalah di dua anak. Dua anak ini baik-baik saja. Mereka kompak, mereka akur. Tapi salah satu dari orang tuanya anak-anak ini ada yang terlalu mengintervensi, ngatur-ngatur. Sampai yang orang tuanya sana tersinggung. Sampai merasa dia harus datang, harus membela anaknya, gitu. Kata dia, ini anakku kubesarkan dengan cinta. Aku berharap dia begini begitu. Kami menyayangi dia, dia tumbuh dalam begini. Kok di sana dimarah-marahi sama mertuanya? Kami tidak rela. Dia datang untuk melabrak. Ya, ini belum move on dua-duanya kan ya. Yang sini mengintervensi dalam, yang sini anaknya waktu nggak rela, akhirnya juga datang, akhirnya kan dua besan ini cekcok kan jadi begitu. Ya baik-baik saja sih cekcoknya, cuma keluar belum selesai gitu. Maksudnya, kok kamu gini sih sama anak, kok kamu juga begini. Dua-duanya belum move on. Dua-duanya masih menjadi orang tua di fase yang paling tidak teenager, ya kan? Atau malah di bawahnya lagi. Padahal mereka adalah orang tua di fase yang keenam. Mereka masih mundur lagi, mundur lagi. Ya, pokok masalahnya apa? Pokok masalahnya dulu katanya kalau menantunya ini hamil dia akan berhenti bekerja, gitu. Sekarang dia hamil kok dia tetap bekerja. Kata suami istri ini karena suaminya ambil spesialis, jadi mereka butuh biaya hidup. Maka si menantu ini walaupun hamil dia rela bekerja karena suaminya spesialis, gitu kan. Begitulah gitu ya. Padahal kan harusnya ya dia urusan mereka sendiri lah ya. Yang mau bekerja satu, bekerja dua, dua-duanya bekerja kan udah urusan keluarga mereka. Kenapa ini orang tua ini harus ikut nimbrung? Dan disitulah terjadi permasalahan. Kita harus menyadari di mana posisi kita, di mana fase kita. Orang Jawa bilang ditepak-tepak ke apa? Dipas-paskan ke dirinya sendiri. Kira-kira kalau mertuaku intervensi, aku mau nggak? Gitu. Atur-atur obo-obo rumah tanggaku gitu. Kira-kira kalau orang tuaku ngatur-ngatur aku mau nggak? Ya kan? Dan begitulah juga perasaan anak dan menantu kita. Mereka pun sudah dewasa, mereka pun ingin punya ranah sendiri, ingin punya wilayah sendiri yang mereka kuasai sendiri. Kita kalau mau masuk ke wilayah itu ketuk-ketuk pintu. Boleh nggak ibu kasih saran kan gitu.
Boleh nggak ibu terlibat? Itu ketok-ketok pintu, bukan tiba-tiba gitu ya. Kita ketok-ketok pintu dulu. Boleh nggak ibu begini? Boleh nggak ibu begitu? Kami pun Bu belajar tergagap-gagap juga pada awalnya. Contoh ya, contoh. Eh, Dulu di masa kami punya anak-anak, menganggap bahwa anak itu belajar jalan dengan walker tadi saya sampaikan tadi ya. Kita kalau punya anak terus beli selain apa troli bayi juga beli walker gitu. Jadi anak 6 bulan ditaruhlah di gitu baby walker. Mereka ditaruh-taruh gitu. Lalu ketika cucu kami mulai usia 8 bulan, suami saya bilang kok Radit tukok-tukok ke baby walker toh, ayo kita belikan. Kata dia, saya bilang, jangan. Itu anak mereka. Aku tahu diskusi mereka bahwa menurut mereka sekarang baby walker itu nggak baik. Ya kan? Kan udah berkembang. Ya kan? Jadi mereka ganti sepeda obek itu loh, ya nggak pakai roda. Ya, pakai sepeda obek-obek itu kan udah bisa. Ya, yang nggak pakai roda sepedanya. Sorry, yang nggak pakai pedal, hanya roda doang gitu kan. Mereka itu diskusinya, baby walker itu udah nggak bener. Itu kan di masa kita. Kayak kalau di masa baby boomer, orang itu pakai gurita ya Bu ya. Bayi pakai gurita. Di masa saya udah harus nggak pakai gurita, ya kan? Kemudian di masa baby boomer, bayi itu dikasih bedak sampai mero-mero. Kalau habis mandi, kalau tandanya dia habis mandi, kalau bedaknya, inilah korban bedak, pupuk-pupuk itu, ya kan? Tapi di masa saya, itu pengetahuannya udah ini bayi kok dikasih debu kimia, ya kan? Ya bisa batuk, bisa sesak, nggak bagus bedak bayi itu, gitu. Saya aja udah mengurangi bedak, tapi ibu saya masih mengintervensi cucu saya. Kok nggak dibelikan bedak sama ibu saya, cucu saya sama ibu dibelikan bedak. Dia udah inginnya lo ayu gitu nanti. Anak saya langsung wajahnya pok gitu. Saya aja tidak memaksa dia pakai bedak, ibu saya baby boomer. Cucunya yang udah well educated itu ya. Bedak itu adalah debu kimia. Malah berikan bedak, kasih bedak gitu. Ya. Karena itu tidak belajar ambil lisensi ibu saya. Jadi saya udah sabar, sabar dulu, sabar. Nanti kalau yang udah pergi kita buang bedaknya gitu ya. Sekarang biar aja ada bedaknya gitu. Ini adalah kesenjangan di sana. Lalu suami saya, oh iya ya, aku lupa. Dikira anaknya sendiri. Ya, jadi mau dibelikan. Kalau kita mau berikan mereka yang ini, yang itu, tanya dulu sama orang tuanya. Boleh nggak aku belikan dia sepeda? Boleh nggak aku belikan dia? Karena zaman anak-anak saya kita belikannya sepeda roda 3 tadi. Anak sekarang dibelikannya sepeda roda 2 yang nggak pakai pedal. Nggak tahu, mungkin yang akan datang sepeda roda 1 kali ya. Semakin berkurang kali ya gitu ya. Kalau sekarang sepeda roda 2, bahkan sepeda kayu. Jadi bahannya dari kayu gitu, lucu sekali itu ya. Waduh, Masya Allah. Ini contoh ya. Nah, tadi kok sampai ke sana kemana? Tanya. Ya, oke. Baik, gunanya adalah agar kita tahu. Nah, di fase ke-6 ya langsung kembali. Disitulah muncul yang tadi namanya adalah eh, tercipta hubungan ibu, menantu, dan mertua. Oke. Diakui atau tidak diakui, ini menjadi tantangan tersendiri, ya Bu. Dan kita belajar bagaimana memperlakukan menantu, bagaimana bersikap pada besan, ya. Itu kita belajar. Ketika kita punya cucu, seperti apa kita belajar. Alhamdulillah sekarang banyak kajian-kajian keluarga, banyak seminar-seminar parenting, sehingga kita pun punya kesempatan untuk belajar menjadi mertua yang dirindu oleh menantu atau menantu yang disayang oleh mertua. Makanya karena tema ini juga muncul banyak di antara materi konsultasi keluarga, itu Pak Cah juga menulis buku tentang Wonderful Menantu Mertua. Karena oh ini temanya ternyata banyak juga konflik-konflik seperti itu.
Ada yang kami akhirnya membuat buku seperti itu. Nah, peran anak itu di sini penting untuk menjadi jembatan harmoni antara menantu dan mertua. Anak ya, saya sering memberikan nasihat begini. Karena yang curhat banyak pada saya adalah para perempuan, mama-mama muda, atau istri-istri yang masih, bukan istri muda mengatakannya ya, istri-istri yang istri-istri yang baru menikah gitu ya, bukan istri. Tadi kan mama-mama muda, bukan istri-istri muda, bukan istri yang baru menikah. Ya. Saya sering memberikan nasihat begini. Kalau kamu punya masalah, jangan cepat-cepat cerita sama orang tua kamu. Baik pada pasangan muda juga demikian. Jangan cepat-cepat bercerita. Kamu endapkan dulu. Selesaikan dulu dengan suamimu. Terus dia bilang, kalau cerita sama mertua gimana? Kepada mertuamu pun ya ditahan dulu. Kenapa? Pertama ya, pertama kalau kamu cerita sama orang tua kamu, maka orang tua kamu bisa tidak suka pada suamimu. Kalau kamu cerita sama mertua kamu, maka mertua kamu bisa tidak suka sama kamu. Iya kan? Nggak ada ibu yang suka anaknya dijelek-jelekkan. Nggak ada ibu yang suka. Kok dia nggak bisa hormati anakku ya? Kok anakku dijelek-jelekan ya? Kok anakku salah terus di matanya ya? Itu bisa menjauhkan kamu dari mertua. Dan kami menemukan di dalam eh, kasus-kasus rumah tangga, di mana ketika orang tua dan mertua itu intervensi dalam problem-problem ini, problemnya semakin rumit. Masalah itu pada dasarnya kalau dia dilokalisir, maka penyelesaiannya akan menjadi lebih sederhana. Ketika dia melibatkan lebih banyak orang, maka masalahnya bisa menjadi lebih runyam, lebih rumit. Maka kalau kamu minta nasihat, carilah nasihat yang tepat. Karena kalau orang tua ini, mereka punya subjektivitas. Masing-masing orang tua menyayangi dan membela anaknya. Ya, sehingga mereka kehilangan objektivitas. Kecuali kalau orang tua kamu konselor keluarga. Karena mereka tahu harus bersikap seperti apa. Mestinya begitu. Ini ya, anak harusnya menjadi jembatan untuk harmoni orang tua anak. Di antara hal-hal sederhana yang kami sarankan itu misalnya begini. Eh, Kami menyarankan kepada keluarga-keluarga muda untuk tetap bisa memberikan, memperhatikan atau memperhatikan atau berbakti ya, kepada orang tua dan mertuanya itu diantaranya dengan memberi hadiah. Memberi hadiah mungkin bukan nafkah karena bisa jadi orang tua dan mertuanya lebih kaya dari dirinya, ya kan? Bukan sedekah tapi hadiah. Ya kalau mereka membutuhkan ya diberi sedekah. Kalau mereka membutuhkan ya diberi nafkah. Tapi orang tua dan mertua kadang-kadang lebih mampu daripada anak-anak yang baru fresh graduate, yang baru membangun karir, yang baru tumbuh ini. Sehingga tetaplah memberi hadiah. Saya sampaikan bahwa memberi kepada orang tua itu bukan bab mereka membutuhkan apa yang kamu beri. Memberi kepada orang tua adalah bab kebutuhan kalian untuk mendapatkan ridho dan kasih sayang dari orang tua. Tabadul hadaya, tahadu, tahabu, memberi hadiahlah, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling menyayangi. Itu juga berlaku semampu kalian. Dan itu ketika dipraktekkan hasilnya luar biasa. Nah, di sini jembatan tadi tempatnya adalah kalau mau memberi kepada pihak istri, diberikan oleh suami. Kalau mau memberi kepada pihak suami, diberikan oleh istri. Itu akan membuat dua keluarga ini saling mendekat. Beda ya. Beda nih sama suami ngasih keluarganya, diam-diam nggak ngasih tahu istrinya. Ngasih aja ke keluarganya, nggak ngasih tahu istrinya. Itu beda banget hasilnya. Atau istri diam-diam ngasih ke keluarganya, nggak kasih tahu suaminya. Kasih aja, kasih aja. Itu pun berbeda. Bahkan ada
teman-teman saya yang mengatakan, Mbak, bukan hanya begitu. Aku sering diam-diam memberi kepada keluarga suami tanpa setahu suami. Shh, gitu ya. Dan juga ada suami yang diam-diam ngasih keluarga istrinya walaupun nggak tanpa tahu istrinya. Tiba-tiba transfer ke ibunya. Ya, karena ini adalah bagian bentuk kebaikan mereka. Ya, no problem. Bahkan kata ada seorang istri yang masih tak lebihkan malah. Kalau suami ngasih misalnya, tolong kamu transfer 1 juta ke ibuku gitu ya. Aku transfer diam-diam 2 juta. Ini contoh ya Bu ya. Jadi itu bisa dan itu ternyata eh, sangat apa? Sangat bermanfaat untuk keberkahan dan kelapangan rezeki bagi pihak yang memberikan. Bener ini. Kalau ibu pun dia sudah pernah mengalami, merasakan. Ketika kita membelanjakan harta kita untuk orang tua kita, membahagiakan mereka, itu pintar rezeki kita terbuka. Makin luas, makin luas. Jadi gembirakan hati orang tua, maka itu rezeki Anda itu akan terbuka makin luas, makin luas. Jangan berpikir, orang tua aku udah lebih kaya dari aku, ngapain aku beri? Ngapain? Bukan mereka yang butuh, kamu yang butuh. Tadi ya, fungsinya tadi. Mengapa ada jembatan tadi itu? Jembatannya adalah menantu. Orang anak ya, jembatan ada anak tuh menjadi jembatan antara menantu dan mertua. Oke, sekarang kita lihat. Pernah nggak Bu dengar istilah begini? Ya. Bener nggak sih anak laki itu milik ibunya? Coba ada yang menyampaikan nggak? Bener nggak sih anak laki-laki itu milik ibunya? Kalau untuk, coba, mana tim anak laki milik ibunya? Tunjuk tangan. Milik istrinya. Mana tim anak laki milik istrinya? Ada. Mana tim anak lelaki? Mana tim anak laki milik Allah? Anak laki milik Allah gitu ya. Bukan milikku, bukan milik ibu. Yang tadi saya ceritakan. Apa namanya dua keluarga yang konflik pada anak mereka yang baru ambil muda itu. Itu ibunya si laki-laki ketika bertemu dengan ibunya perempuan mengatakan, loh, aku ngasih nasihat anakku, ngatur-ngatur anakku, itu kan karena anak laki-laki itu milikku, selamanya milikku. Setuju nggak, Bu? Setuju nggak suami Anda itu diatur-atur terus sama mertua karena bahkan kalau di luar sana ada yang rezekinya pun diambil oleh mertua. Istrimu itu kasih aja sedikit, aku kan yang punya hak atas penghasilan kamu. Lah, bukan begitu ya. Tapi bahwa ridho anak itu ada di ibunya, itu ada di anak laki-laki dan perempuan atau hanya laki-laki aja? Dua-duanya, ya kan? Kewajiban membahagiakan ibu itu ada di anak laki-laki dan di anak perempuan. Hanya saja kalau seorang perempuan sudah menikah, memang dia juga harus dahulukan suaminya. Dahulukan taat pada suaminya. Begitu. Sementara anak laki-laki dia adalah kawam memimpin. Kalau dia harus ditanya taat pada siapa, dia taat pada Allah. Dia taat pada orang tua sama seperti juga anak perempuan taat pada orang tua. Begitu. Nah, terus kenapa? Itu katanya waktu Nabi, bukan Nabi Ibrahim ya. Jadi eh, dari mana asal muasalnya bahwa anak laki-laki itu milik orang tua? Nggak ada asal muasalnya ya. Jadi milik ibunya karena disuruh berbakti pada ibumu, ibumu, ibumu gitu kali ya. Jadi ini enggak bener. Anak laki kita ini harus memuliakan ibu kita. Tapi bukan berarti anak laki-laki itu milik ibu, bukan. Ya, ya miliknya Allah. Dia harus taat pada Allah. Ya, jadi bukan taat pada, bukan mendahulukan ibunya. Kalau tanggung jawab, misalnya tentang tanggung jawab nafkah, kalau seorang ayah meninggal, memang keluarga itu yang bertanggung jawab adalah anak laki-laki paling tua di dalam keluarga itu. Ya, dia yang harus kemudian bertanggung jawab atas nafkah keluarganya. Tetapi kalau memberikan nafkah kepada ibunya ketika anaknya sudah dewasa semua, itu tanggung jawab kolektif seluruh
anak-anaknya, bukan hanya anak laki-laki. Kalau ibunya udah tua, udah harus dikasih nafkah, harus dirawat, harus ditemani, itu tanggung jawab kolektif anak-anaknya. Memuliakan, membahagiakan, berbakti kepada orang tua, itu tanggung jawab kolektif, bukan hanya tanggung jawab seorang laki-laki. Tapi seorang istri itu tanggung jawab sepenuhnya bagi si anak laki-laki ini, ya kan? Artinya kalau dia disuruh memilih gitu, tanggung jawab dia kepada istrinya, melindungi, membela kehormatan, mencukupi kesejahteraannya, kebutuhannya, itu tanggung jawab dia pribadi. Dia sepenuhnya harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga intinya. Adapun tanggung jawab dia ke atas memenuhi kebutuhan ibunya, itu tanggung jawab bersama dengan saudara-saudara yang lain, bukan hanya dia sendiri. Kecuali kalau dia anak tunggal, lah dewe ya kan. Anak tunggal ya udah berarti itu urusan dia juga punya tanggung jawab itu. Pandai-pandailah untuk menempatkan diri. Oke, gitu ya. Jadi bukan milik ibunya. Memahaminya tidak seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini hasil survei bahwa ternyata peta konflik menantu mertua itu 60% itu mengalami ketegangan. Nah, ya 40% enggak, ya kamu 40% aja ya, ikut yang 40% ya. Artinya termasuk yang tidak ada konflik gitu. 60% ada ketegangan. Bahwa antara menantu laki-laki dan ibu mertua perempuan ada masalah, ada juga yang ada masalah, iya, tapi persentasenya lebih kecil. Bahwa ada menantu perempuan dengan mertua laki-laki ada masalah kadang-kadang yaitu ada, tapi tidak sebegitunya. Ini. Kemudian ini tadi ya, yang 60% mengalami ketegangan, yang 40% mengalami konflik. Ya, 40% mengalami konflik. Jadi, mengapa terjadi konflik antara menantu perempuan dan ibu mertua perempuan? Ibu-ibu punya alasan apa kalau melihat kasus-kasus di luar sana? Kok bisa nggak akur ya? Apa sebabnya? Apa, Bu? Cemburu. Cemburu. Good, ibu luar biasa ya, udah bisa nebak saya itu. Kecemburuan. Ini dulu anakku ketika mulai kerja seluruh penghasilannya dikasihkan ke aku. Sekarang ada perempuan yang tidak pernah ngurus dia, nggak pernah keluar uang untuk dia, nggak pernah ngurusin dia sakit, tiba-tiba jadi istrinya dan tiba-tiba dia memiliki anakku seluruhnya. Tiba-tiba anakku nggak sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba anakku nggak sempat lagi memberi nafkah kepadaku. Tiba-tiba nggak bisa diandalkan anakku ini untuk mengantar aku kemana-mana. Tuh ya. Jadi cemburu. Terus apa lagi? Iri. Iri, boleh. Iri temannya cemburu kali ya. Boleh iri, oke. Iri, oke. Apalagi sumber konfliknya? Nah, itu dia, Masya Allah. Harapan yang tidak menjadi kenyataan. Kukira anakku akan selamanya begini. Kukira menantuku akan begini. Ternyata itu ya. Menantu-menantu. Mertua-mertua di Jerman saya kira berbeda dengan mertua-mertua di Jawa misalnya. Jelas berbeda ya. Kalau mertua-mertua di sini eh, nggak nyuruh menantunya cuci piring, ya kan? Nggak menyuruh menantunya untuk lain mertua di Jawa. Menantu itu ya ke dapur ya cuci piring gitu. Saya ketika awal-awal menikah, saya cuci piring, sampai cuci dandang. Jadi kalau mertua saya itu pakai kayu parang kami, masak pakai kayu kan. Itu nanti bekasnya bokongnya dandang itu hitam-hitam, hitam-hitam kan. Dan itu menggosoknya tuh pakai sabun kelapa, sama abu gosok, sama sabun B29 dicampur ya. Ya nggak Bu? Pak semuanya hitam, kuku-kukunya hitam gitu kan, dua gitu. Itu saya lakukan. Nanti kalau saya melakukan itu tuh, ibu mertua saya lewat mengatakan,
Mbak Ida ki apa ya iso nggosok silit dandang katanya begitu. Apa ya, terus aku tuh bisa menggosok lah, bisa lah, orang tua saya juga sama. Ibu saya juga sama, di rumah juga pakai kayu dan saya pun digosok-gosok begitu. Lalu kalau saya boleh marut kelapa, ibu mertua saya bilang, Mbak Ida ki apa ya iso marut kambil gitu. Apakah aku bisa memarut kelapa gitu. Saya bilang ya, saya itu di rumah mulai dari manjat kelapa. Bisa, bisa. Bisa, Bu. Tapi nggak terlalu tinggi. Karena betul. Karena pohon kelapa di rumah saya pendek, pakai tangga naik terus manjat dikit, manjatnya cuma dikit udah bisa ngambil gitu. Pakai pakai apa namanya? Arit. Jadi berdiri di ujung tangga aja udah sampai tangannya tuh. Kemudian saya karena saya nggak punya kakak laki-laki ya. Kemudian setelah itu saya masih bisa nyumbat pakai linggis, nyumbat sabutnya. Linggisnya diberdirikan di batu-batu terus cok gitu ya. Setelah itu saya bisa nyukil kelapanya, baru marut dan seterusnya. Saya bilang, ya lah saya tuh disuruh manjat kelapa juga bisa. Kaget. Menantunya ternyata maco gitu ya. Nyembelih ayam saya juga bisa gitu. Oh anaknya wong desa gitu ya. Nah, wong desa itu biasa hidup perkoso ya. Biasa hidup menderita, jadi bisa. Tapi menantu-menantu di Jawa beda sama menantu mertua di sini beda kan ya. Jadi ya itu semuanya adalah kearifan lokal masing-masing lah gitu. Tapi ada ekspektasi yang biasanya menyangkut masalah perhatian ya dan hal yang lain gitu yang sekiranya kadang-kadang tidak menjadi kenyataan. Tadi muncul karena ekspektasinya, oh nanti menantuku kalau hamil akan memprioritaskan kehamilannya. Dia tidak bekerja dan seterusnya. Ternyata dia kerja. Katanya kalau eh, pagi di klinik mana, malam jaga UGD dan sebagainya. Jadi kecapean ya, sampai begitu. Terus ibu mertuanya kok merasa nggak terperhatikan. Nah, tadinya tinggalnya satu rumah. Aduh, jadi makin berat ya, berat di perasaan ya. Jadi harapan yang tidak tercapai. Kita ini semuanya punya punya yang namanya harapan karena harapan itulah yang membuat kita setiap hari bisa bangun dengan penuh semangat ya. Ya Bu ya. Ya. Kalau orang nggak punya harapan itu mau bangun aja males. Ngapain hari ini nggak ngapa-ngapain. Tidur lagi aja apalagi musim dingin. Apalagi di luar mendung hujan. Oh, udah di rumah aja ngapain. Tapi karena kita punya harapan, oh anakku harus sekolah, harus kusiapkan. Oh suamiku mau kerja harus kusiapkan. Oh aku hari ini ada pengajian. Harapan-harapan itu membuat kita hidup menjadi lebih hidup lagi dengan harapan-harapan itu. Tapi kita harus juga tahu bahwa di setiap harapan harus juga kita sertai ya dengan eh, apa namanya ya plafon jiwa ya kita. Jadi kita juga punya ruang ruang untuk memaafkan, ruang untuk kompromi, ruang untuk menerima, ruang untuk beradaptasi dari setiap harapan-harapan itu. Kalau tidak, yang muncul adalah rasa kecewa. Kecewa adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Harapannya begini, kenyataannya begini. Kecewa. Harapannya begini, kenyataannya begini. Bagaimana? Senang. Ya, misalnya ke sini ekspektasinya, nah nanti kita akan pengajian. Habis itu nanti kita akan makan-makan yang enak, makan-makan besar. Ketika datang, kok ternyata cuma snack doang. Oh, gitu. Misalnya. Nah, nanti kan jadi, ternyata nggak makan besar, padahal aku udah sengaja nggak makan dari rumah, jadi lapar nih, gitu. Misalnya, contohnya. Makanya kalau punya harapan jangan ketinggian. Kalau punya harapan yang tinggi, ya harus siap-siap jatuhnya sakit gitu. Kalau kita punya harapan yang tinggi, maka kita harus punya ruang plafon jiwa yang tinggi. Kalau itu nanti tidak tercapai harapannya, maka kita ada kemaafan, ada kompromi, ada adaptasi, kita bisa menyesuaikan diri.
Punya menantu juga begitu. Ekspektasinya jangan tinggi-tinggi. Punya pasangan juga begitu. Nanti kalau kita ketinggian ekspektasi kita, sementara kita plafon jiwa kita nggak siap menerima itu, isinya kecewa, 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 kecewa. Menurut survei, di dalam pernikahan yang lebih dulu kecewa, laki-laki apa perempuan, Bu? Kenapa Bu perempuan lebih cepat kecewa? Dia penasaran. Oke, pengakuan semuanya ini. Harapannya itu kalau menikah itu ya dapat suami yang dewasa, setia, cakep, ganteng ya, kaya raya, apa suka kasih hadiah, terus suka mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perhatian, royal. Apalagi Bu, sayangnya suami seperti itu nggak ada. Adanya adalah suami yang biasa-biasa aja. Yang kadang juga nyenengin, kadang nyebelin. Kadang dia penuh perhatian, kadang juga cuek-cuek. Kadang juga duitnya banyak, kadang-kadang juga lebih banyak lagi. Enggak gitu ya. Amin gitu ya. Iya kan? Karena duitnya banyak, kadang-kadang duitnya banyak sekali. Ada yang kan begitu ya. Iya. Ternyata suami kita hanya manusia biasa yang dia punya juga kekurangan. Jadi jangan fokus pada kekurangan. Kita syukuri kebaikannya, kita bantu kekurangan. Kita karena kita juga perempuan yang biasa saja. Kita bukan Khadijah, kita bukan Aisyah, kita bukan Maryam, kita bukan Asia, ya, Istighfar. Maka kita pun menikah, paketnya kita terima kekurangan dan kelebihan suami. Gak usah tunjuk-tunjuk kekurangannya. Punya mertua juga begitu, Bu. Kalau mau menikahi suami, itu harus mau terima orang tuanya. Bukan, aku kan nikah sama kamu. Aku nggak mau terima ibu kamu. Bisa nggak, Mir? Pakai hemat nggak boleh. Nggak bisa. Ya kita harus terima itu ibu kita, mertua kita. Saya kemarin mentaruhkan anak saya. Anak saya bilang begini, karena prosesnya sangat cepat. Jadi bapaknya malah jadi khawatir loh kok tiba-tiba dia mau aja gitu. Nggak kenal sebelumnya. Eh, di akhir bulan Februari saya kasih biodata. Tanggal 26 saya ingat. Tak tanya udah kamu buka belum belum kata dia. Kenapa? Ntar aku lagi ngerjain gaji. Dia HR perusahaan di dua perusahaan. Jadi dia lagi ngerjain gaji. Ntar aku lagi ngerjain gaji. Nanti kalau awal bulan aja setelah selesai pekerjaan aku buka biodatanya. Sabar banget ya anakku itu ya. Dapat biodata itu nggak langsung dibuka. Kalau aku tak buka aja gitu. Nggak dibuka. Awal bulan tanggal 1 udah dibuka belum belum ntar ya. Itu belum selesai urusan. Tanggal 2 baru dia buka. Tanggal 2 dia buka itu, tanggal 5 dia bilang begini, Mi, aku iya aja kok, kalau mau dilanjutkan silakan. Cuma 3 hari. Oh ya, kemudian tanggal 6 dipertemukan taruhlah mereka, 6 Maret. 6 Maret taruh. Kemudian, Ramadan itu tanggal berapa sih? Iya, Februari ya. Ya, jadi kan masih Ramadan itu. Taruhnya di bulan Ramadan. Nah, taruh. Tanggal 6 taruh, kemudian 2 hari kita tanya, kalian lanjut gak lanjut? Lanjut, dua-duanya bilang lanjut. Kaget kita, cepet banget. Mereka mau, sama-sama mau, padahal belum kenal. Sebelumnya, belum tahu namanya, belum kenal, baru ketemu sekali. Udah gitu, saya bilang, kan ini mungkin aja ketemuan dulu sama orang tuanya, terus nanti baru baru khidbah, gitu kan. Ketemuan dulu orang tuanya lalu khidbah. Nah, kok baru loh saya, itu harus ada acara waktu itu ke Madura agak lama. Seminggu lebih lah Madura. Jadi baru bisa ketemuan lagi nanti di akhir bulan Februari. Sebelum sebelum Ramadan, sebelum Syawal lah gitu ya. Belasan, nah, 16 baru ketemu. Tanggal 7, 18 baru ketemu. 3 hari sebelum Lebaran baru ketemu. 8 tanggal 18. Saya bilang sama dia, nanti kamu ketemu sama kenal sama orang tuanya baru kita baru
eh, ini. Terus dia bilang, kenapa? Kenapa? Mereka bilang, kenapa nggak langsung hibah? Kenapa harus ketemu dulu baru? Aku bilang, lah nanti kalau mertuamu ternyata galak gitu. Kalau mertuamu ternyata nyebelin, kamu mau nggak? Siap nggak? Aku bilang. Saya bilang, karena aku juga nggak kenal sama orang tua. Calon besan tuh nggak kenal juga. Kalau ya udah kenal biasanya kan udah ngerti. Ini nggak kenal saya. Belum pernah ketemu juga dengan calon besan. Jadi, kamu siap nggak kalau misalnya nanti mertua kamu tuh reseh, galak, atau gimana gitu. Oh ya 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 kata anak saya. Oh, ya. Anak saya sih pun. Oh ya ya ya. Nah ternyata ketika ketemu itu baik sepertinya. Ya kan baru ketemu sekali ya. Lihat orang mertuanya, oh kayak mertuanya baik gitu. Jadi akhirnya mereka juga lanjut aja langsung khitbah. Nah, insya Allah nanti bulan Juni menikah. Doakan ya lancar ya. Jadi mereka minta Mei, tapi lah aku mau ke Jerman 3 minggu lebih, ntar nanti persiapannya repot ya. Kalau bulan Mei, dan nanti Juni aja biar saya Mei bisa persiapan. Tadi saya titik tekannya pada kamu tuh belum tahu mertua kamu. Karena kalau kamu udah menikah, kamu harus terima paket mertua kamu juga. Karena interaksi kita, kamu harus berbakti kepada mertua kamu seperti kamu berbakti kepada orang tua kamu. Jadi saya sering sarankan juga kepada calon-calon suami istri ini. Kalau kamu mau menikah, selain pertimbangan tentang suami, coba kamu lihat mertua kamu. Siap nggak kamu menerima mertua kamu? Kalau kamu nggak siap, kamu pertimbangkan ulang. Daripada nanti bertengkar terus. Contoh, ada mertua itu yang, maaf, dia sampai pada level gini. Pokoknya nanti kalian harus tinggal di rumah ini, nggak boleh pergi dari rumah ini. Ada yang begitu? Ada. Mungkin karena di laki-laki itu anak tunggal, misalnya. Atau mungkin dia laki-laki satu-satunya, keluarganya pergi semuanya, atau dia malah anak bungsu. Atau karena mertuanya sakit-sakitan, harus ada yang menemani, ya. Macam-macam. Ada sebab di mana dia. Sementara kata si perempuan, aku juga begitu, orang tua aku juga, aku anak tunggal, mereka nggak mau ditinggalkan. Mereka juga minta aku tinggal di rumahku, gitu. Ya udah, berarti kita nggak berjodoh, kan selesai. Dari awal ya kan, daripada udah menikah bertengkar, tinggal di rumahku, tinggal di rumahku, tinggal di rumahku, akhirnya ada yang perempuan tinggal ibunya, yang laki-laki tinggal di ayahnya. Lah ini menikah apa ngapain itu juga? Maksudnya yang laki-laki tinggal di keluarganya, yang perempuan tinggal di keluarganya. Lah kalian itu namanya menikah atau ngapain itu? Nggak selesai di awal. Itu ya tadi ya, biar sebagai bagian dari eh, ini ya, intervensi. Nah ini ya, harmonisasi menantu mertua dan perspektif menantu. Saya ringkas saja, saya bacakan aja. Suami istri kompak berada pada pihak yang sama. Jangan biarkan istri Anda menghadapi mertuanya, atau jangan biarkan suami Anda menghadapi orang tua Anda. Tapi kalian berada pada pihak yang sama. Kemudian selalu menghormati dan memuliakan orang tua serta mertua. Sama ya, penghormatan, pemuliaannya sama. Karena ya itu tadi sudah sama-sama orang tua kita. Gitu. Terus berusaha membahagiakan perlakuan mertua dengan sebaik-baiknya, bersikap adil kepada orang tua yang bertua. Contoh bersikap adil itu begini. Ada suami istri itu yang istrinya mengatakan, Mbak, emangnya istri itu harus selalu mengalah pada suami. Emang kenapa kamu bertanya begitu? Ini udah mau lebaran, Mbak. Sudah 4 kali lebaran, selalu lebaran di rumah mertua saya. Orang tua saya protes, Mbak. Pas lebaran saya nggak pernah. Itu ya kalau ada itu ya goyang kanan, goyang kiri kan begitu. Kadang harus ke rumah istri, kadang ke rumah suami, misalnya lebaran ini. Atau kalau misalnya kadang-kadang kan ada yang jauh, harus nabung dulu ya. Ya benar-benar nabung dulu bareng-bareng untuk bisa mudik ke sana. Ini contoh ya. Kalau saya sama Pak Cah itu digawe mudah aja. Dibuat mudah itu misalnya kita lihat aja pertemuan keluarga, di keluargamu kapan, kita dekatkan. Kadang kita ke sana, kadang ke sini. Kadang anak kami bilang, tahun ini aku nggak mudik ya Mi, aku mau ke Palembang ke rumah mertua. Ya nggak apa-apa, udah mudik aja nanti aku yang ke rumah kamu di Jakarta ntar. Nanti aku mudiknya Lebaran Haji, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita harus legowo bahwa kemudian anak kita mau mudik di mana, coba adil ya. Oke, baik, saya lanjutkan aja di. Nah ini bersikap baik, ini yang mertua, perspektif mertua ya. Bersikap baik pada anak dan menantu sama ya ke bawahnya tadi. Berarti sekarang jadi anak. Karena seorang
ayah mertua itu sudah nggak boleh menikahi menantunya walaupun sudah diceraikan oleh anaknya. Gitu ya. Menempatkan diri sebagai orang tua tahap 6. Tadi saya sampaikan ya, anakmu itu anak dewasa, orang dewasa. Jadi udah mertua orang tua level 6. Jangan kemudian kembali ke orang tua level 2, level 3, level 4, level 5. Tidak mengintervensi terlalu teknis dalam kehidupan anak. Bersikap adil pada semua anak dan menantu, tidak membanding anak dan menantu. Bersikap adil, walaupun mungkin anak-anak itu ada yang kelihatan banget baktinya kepada kita, ada anak yang mungkin kelihatan kurang berbakti, ada anak yang memberikan uangnya lebih banyak daripada yang lain, tapi sikap kita sebagai orang tua tidak boleh membeda-bedakan pada mereka. Doa kita harus sama pada mereka, sikap kita harus sama kepada mereka. Kemudian tidak membanding anak dan menantu, ibu-ibu semuanya, kalau bisa memang kita melakukan apa yang menjadi kemampuan kita. Tidak membuat tuntutan-tuntutan yang tinggi kepada anak dan menantu. Contoh misalnya, saya dengar ada mertua itu yang ini karena menimpa karyawan saya. eh, Dia bilang gitu, waduh besok mertuaku mau datang. Saya bilang, emangnya kenapa kalau mertuaku datang? Wah, mertuaku itu orangnya nggak mau kalah sama aku, katanya. Kalau aku punya gelang baru, dia harus punya gelang baru. Kalau aku punya kalung baru, dia harus punya kalung baru. Kalau aku punya baju baru, dia juga harus punya baju baru, kata dia. Jadi kalau ada mertua aku, perhiasanku aku sembunyikan, baju baruku aku sembunyikan. Ya Allah, la ilaha illallah. Kalau aku misalnya punya mertua begitu, misalnya mertua aku bilang, ini kalungku kok baru yang mau, ambil aja ya, gitu. Tapi kenyataannya mertua saya malah belikan saya kalung dan gelang, gitu. Nah, ya, jadi tidak kemudian kita eh, membuat mereka sebagai persaingan, ya. Harus adil kepada menantu dan anak. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Kita bisa lanjutkan tanya jawab sebelum nanti kita SAR ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Kak Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustazah untuk materinya. Semoga ini Zoom masih terdengar ya. Karena sebentar lagi udah mau buka dan nanti masjid akan dipakai untuk salat asar. Insya Allah kita buka mungkin biasanya ini pertanyaannya panjang-panjang ya. Anu dikirim aja ya. Oh gitu ya. Ada nomor kamu. Oh gitu. Kalau enggak kita buka satu dulu aja penanya pertama. Karena nanti insya Allah jam 5 kita sudah harus beres-beres dan nanti akan ada yang sholat zuhur. Jadi jika ada yang ingin bertanya, sholat asar, masya Allah, maaf ya ini ada iklannya. Jadi yang mau ingin bertanya boleh. Oh iya tanya. Singkat. Pakai itu kan. Iya, iya. Ini barang cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mini. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya karena kebutuhan saya dan saya tidak tahu Ibu bagaimana kalau kita mengajari anak itu eh, Islam cuma sebegitu tahu sholat ini itu terus anak ya ngajarin gitu. Tapi orang tua saya tidak pernah mengajari saya karena memang saya mualaf. Dan bagaimana apakah sekarang saya kan udah kasaran saya berusaha untuk apa yang disuruh Allah saya kerjain dan saya berdoa orang tua saya karena saya takut orang tua saya itu ya disiksa kasarannya karena mereka disiksa di kubur gitu. Meninggalnya dalam keadaan belum muslim. Orang tua saya muslim, Oh, muslim. tapi mereka enggak karena kalau di Jawa itu gimana sih banyak kejawen karena saya dari Magelang dan nenek dari Pacitan jadi Paham. saya paham. Jadi itu yang saya ingin, tapi mereka muslim alhamdulillah, tapi waktu itu juga terakhir memang mereka mengerjain sholat ini itu semuanya. Jadi bagaimana apakah kalau saya bersedekah untuk orang tua saya berdoa untuk orang tua saya setiap sholat, apakah orang saya terima? Itu yang saya tanyakan. Saya jawab ya. Ibu siapa nama? Mimi. Mimi. Ibu Mimi dari Magelangnya mana?
di kotanya. Kotanya, Masya Allah, dekat sekali sama saya ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Mimi. Saya kira ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk kita semuanya ya. Dan pertanyaan sangat bagus, Masya Allah. Tabarakallah. Pertama, Alhamdulillah, Bapak Ibu wafat dalam keadaan Islam. Itu sesuatu yang sangat disyukuri. Tidak bisa digantikan dengan apapun Bu, itu masalah itu ya. Jadi itu hal pertama yang sangat penting kita syukuri bahwa ibu bapak wafat dalam keadaan muslim. Karena dengan muslim ibu bapak muslim itulah maka amal-amal ibu apapun yang diniatkan kepada orang tua sampai kepada orang tua. Doa-doa ibu untuk orang tua insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Kita tidak tahu bentuk pengabulannya. Maka hal yang penting doakan orang tua masuk surga. Jauhkan dari api neraka. Diampuni dosa-dosanya. Diterima amal ibadahnya. Ya. Kemudian juga ditambahkan dengan diterima amal ibadah dari ibu yang diniatkan untuk orang tua. Itu ditambah lagi. Jadi mungkin orang tua kita dulu tidak sebanyak kita melakukan amal ibadah, macamnya maupun jumlahnya, karena keterbatasan pengetahuan mereka pada waktu itu. Mungkin juga orang tua pernah melakukan, mohon maaf, dosa-dosa kesyirikan ya, karena ketidaktahuan mereka. Maka kita juga mendoakan agar orang tua kita diampuni atas apa-apa yang mereka lakukan tanpa pengetahuan mereka dulu. Karena mereka dulu nggak ngerti masalah ini. Kita minta untuk diampuni. Insya Allah Bu, doa-doa anak soliha itu mendapatkan pengabulannya. Ibu harus yakin dan percaya. Walaupun pengabulannya kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Kalau dalam beberapa riwayat kan ada hari-hari di mana orang tua yang sedang mendapatkan sisa kubur itu diringankan sisa kuburnya ketika anak-anaknya mendoakan. Jadi tidak mustahil bahwa Bapak Ibu ini dirontokkan dosa-dosanya berkah dari doa dari anak-anaknya. Tidak mustahil Bu, insya Allah diampuni, tidak mustahil. Terus doakan dan yakin aja. Ada salah satu teman saya yang saya merasakan luar biasa ya. Ketika dia mendapatkan warisan dari bapak ibunya, itu dia kan cuma 2 bersaudara. Lalu kakak dia mendapatkan 1 bidang tanah dan dia mendapatkan rumah dan tanah yang ditempati oleh orang tuanya. Yang saya terkejut adalah ketika dia mengatakan begini, rumah dan tanah warisan dari orang tua saya ini tidak saya ambil, tapi saya wakafkan atas nama orang tua saya untuk pesantren. Saya kaget, kamu kan belum punya rumah. Kenapa itu kamu wakafkan semuanya? Karena aku tidak ikut mencari. Bapak Ibu dulu sibuk mencari uang, tidak sempat belajar agama, bahkan tidak sempat mengamalkan ajaran agama secara baik. Jadi mereka sangune di akhirat itu kurang menurut saya. Biarkan itu jadi pahala yang terus-menerus mengalir untuk ibu bapak saya atas semua jerih payah yang dulu mereka lakukan, yang saya tidak ikut-ikutan mencari. Biar saya jadikan itu wakaf untuk pesantren. Saya nangis, Pak. Menurut saya luar biasa si anak laki-laki. Saya bilang, kamu mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua. Dan orang tuamu mendapatkan pahala dari wakaf tanah yang dipakai seperti itu. Semoga harapan kamu itu bisa menambah amal ibadah orang tua kamu dan mengurangi dosa-dosanya, bahkan mengurangi dosa-dosanya itu menjadi kenyataan. Itu contoh Bu. Sampai dia benar-benar tidak mengambil sepeser pun. Itu bagi saya wow banget bahwa dia menyadari ya orang tuaku dulu awal-awal masih muda juga nggak melaksanakan sholat 5 waktu, setelah tua baru praktek sholat 5 waktu. Dulu bapak ibuku begini-begini karena mereka tidak tahu agama. Biarlah ini bagian dari usaha mereka yang setelah mereka wafat. Ini contoh yang saya, Masya Allah luar biasa. Jadi Bu harus yakin ya, percaya kepada Allah. 3 tadi itu insya Allah work atau bekerja najah berhasil untuk bisa semoga mengurangi dosa mereka, menjauhkan dari api neraka,
memasukkan ke surga, menambah amal ibadah mereka, pahala kebaikan mereka. Begitu ya Bu ya. Jazakallahu Ustazah. Jawabannya Masya Allah. Karena sebentar lagi sudah mau azan asar, jadi 15:34 ya kita takutnya nanti ada banyak yang Ya 10 menit lagi kali ya. ya boleh deh 10 menit lagi dibuka lagi satu pertanyaan bagi yang ingin bertanya mungkin. Karena kita nanti harus beres-beres masuk ke dalam dan yang jamaah sholat asar nanti mulai pada berdatangan kan sebelum azan. Jadi kita sebaiknya sudah beres-beres di sini sebelum mereka datang. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin satu pertanyaan? Yang dari Zoom. Oh iya, yang dari Zoom juga boleh kalau ingin bertanya. Ini ada Monggo silakan. Siapa? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika. Yang saya tanyakan adalah bagaimana kita menghadapi orang tua kita yang saat ini tinggal posisinya tinggal bapak saja. Kemudian saya posisi di sini sekarang langsung dan ternyata dalam waktu dekat bapak saya itu akan berkeluarga, sedangkan saya sendiri belum mengenal calon pasangan dari bapak saya. Sejauh ini kami masih harap bisa bertemu atau berkenalan secara langsung, tapi mungkin dari bapak saya itu menutup kesempatan itu. Bagaimana menurut Ibu yang harus dilakukan? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Devita, Mbak Devita berapa bersaudara? Mbak Devita sama kakak tadi, sama kakak tinggal di Indonesia tapi tidak satu daerah dengan Bapak. Tidak satu kota. Tidak satu Jauh. kerja. Kerjanya jauh tapi tiap cuti pulang. Oke. Maksudnya si bapak tinggal di kota Jawa Tengah, kakak di Oh jauh, oke. Terus calon ibu ada di Jawa Tengah. Kalau bapak ada nggak kakak, adik atau paman bibi? Paman bibi ada? Maksudnya paman bibimu ada? Bude Pak D tinggal dekat bapak di sekitar Jawa Tengah. Kalau calonnya itu tetangga atau tetangga? Tetangga rumah orang tua. Jadi belas sama sekali nggak kenal. Saya belum pernah kenal sama sekali, mas saya juga belum pernah ketemu, keluarga bapak saya juga belum pernah ketemu. Jadi saya sejauh ini saya punya cerita bapak saya Tentang itu. Ya, dan menurut bapak baik. menurut beliau baik, tapi saya sendiri belum Yakin. Oke, usianya jauh apa dekat? tapi saya ini 5 tahun. Dia janda. Namanya meninggal, terus punya anak juga. Sudah meninggal juga. Ya, baik. Oke, itu begini ya, Mbak. Bapak itu begini. Ada duda, ada janda. Kalau duda itu berbeda dengan janda. Seorang laki-laki itu memiliki kebutuhan emosional dan seksual yang berbeda dengan perempuan. Jadi kalau bapak ingin menikah lagi itu ya haknya bapak untuk menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Anak-anak harus tahu itu bahwa izinkan bapak untuk menikah lagi. Kemudian selama calon ibu itu seorang wanita muslimah ya, maka itu sudah syarat yang sudah sangat bagus. Artinya toh juga dengan sama muslim. Apalagi dengan latar belakang keluarga yang seperti itu ya, di mana dia sudah nggak punya anak, nggak punya suami, anaknya sudah wafat ya. Dan maka ini pun tentu faktor-faktor peta konfliknya menjadi lebih sedikit. Apalagi secara usia juga berdekatan gitu. Jadi
berbeda kan kalau dia gadis muda gitu kan, berbeda banget gitu. Tapi ini kurang lebihnya juga sama. Jadi dari beberapa faktor yang saya dengar saja, saya sarankan sebaiknya anak-anak mempercayai bapak. Ya, kan kamu yakin kebaikan bapakmu kan? Iya kan, bapakku orang baik, bapakku nggak macem-macem gitu, dan insya Allah pilihannya juga orang baik. Kalau dulu ayah bisa memilih ibuku yang baik, insya Allah sekarang pun ayah akan memilih perempuan yang baik. Jadi berdoa kepada Allah, semoga pilihan bapak adalah pilihan yang baik. Dukung bapak, insya Allah itu jadi bagian dari bakti Anda pada bapak, ya. Begitu ya, insya Allah ya. Ibu-ibu semuanya, saya izin untuk menyampaikan hal yang lebih mendalam tentang tadi bahwa anak perempuan, anak laki-laki adalah milik ibunya ya. Ini saya ambilkan sebuah hadis tentang hal itu di antara dalil yang kemudian dipakai orang-orang mengapa muncul kapan itu adalah sebuah hadis sebagai berikut ya. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, laki-laki Badui, saya memiliki harta dan orang tua, dan ayah saya ingin menghabiskan harta saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau dan hartamu boleh dipakai oleh orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk penghasilan terbaik. Maka makanlah dari penghasilan anak-anak kalian. Kemudian ini dimaknakan bahwa menafkahi orang tua tidaklah wajib bagi anak kecuali dua syarat. Satu, orang tuanya miskin dan butuh bantuan. Dua, si anak kaya dan memiliki kelebihan nafkah setelah menafkahi keluarga intinya. Baru kemudian dia menyampaikan untuk orang keluarganya. Dan itu adalah disepakati oleh para ulama. Ini anak laki-laki ya tadi, dan dia pada orang tua tidak disebutkan secara spesifik apakah orang tuanya itu laki-laki atau perempuan ya, bukan semata-mata ibunya. Adapun berbakti kepada orang tua termasuk ibu, ini merupakan hal yang tentu kewajiban mau laki-laki mau perempuan ya, bukan hanya laki-laki atau hanya perempuan. Para ulama bersepakat, menurut Ibnu Munzir, para ulama bersepakat tentang kewajiban menafkahi kedua orang tua yang tidak punya pekerjaan atau kekayaan dengan harta mereka. Kalau sederhananya saya sering menyampaikan tiga hal yang dilakukan anak untuk orang tuanya. Birrul walidain itu, satu, sejahterakan. Kalau mereka punya kebutuhan, penuhilah kebutuhan mereka. Pokok ya, bukan gaya hidup ya. Kalau mama mau arisan ini 1 juta per bulan, itu kan gaya hidup sosialita misalnya. Tapi mama harus makan ya, tolong belikan beras, itu adalah kebutuhan. Jadi eh, sejahterakan mereka, penuhi kebutuhan mereka menurut kemampuan kita. Jadi sisihkan memang sebagian harta kita untuk orang tua. Sebagian ya, tidak semuanya. Kemudian yang kedua, gembirakan mereka. Kalau gembirakan itu artinya ada kepada kelebihan sikap kita, perkataan kita, penghematan kita, penghormatan kita, pelayanan kita, kunjungan kita, hadiah kita, itu gembirakan. Sejahterakan, gembirakan. Yang ketiga, jaga akhiratnya agar dia husnul khotimah. Artinya orang tua ini kita bimbing memang selalu berada dalam kebaikan. Ajari ngaji kalau belum bisa ngaji, carikan lingkungan yang baik ya. Ini bagian dari menjaga akhiratnya. Agar tadi ya, kalau kemudian termasuk memperbolehkan orang tua menikah lagi tadi dengan syarat-syarat dengan calon yang kita akui ya, kita nilai kebaikannya sehingga nanti orang tua kita pun terjaga akhiratnya. Bapak menikah lagi itu adalah bagian dari menjaga dunia dan akhirat bapak, karena ada pasangan hidup yang ikut menjaga bapak misalnya. Jadi tadi saya ulangi, jadi memang itulah yang kemudian dibahas dalam bahasan tentang pertanyaan apakah benar anak laki-laki itu adalah milik orang tuanya. Itu ternyata nggak ada satu ungkapan atau bahasan tersendiri dari itu. Walau alam bisawab, kalau nanti bapak ibu-ibu menemukan dalil-dalil tentang itu yang menguatkan, ambillah dalil yang menguatkan itu. Sejauh ini yang saya pahami dari ungkapan itu seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah. Masya Allah, banyak sekali
ilmu-ilmu yang kita dapat sore hari ini. Untuk yang ada pertanyaan lagi nanti Ustazah masih di sini, jadi kita bisa sesi ramah-tamah kalau ada yang mau curhat-curhat, biasanya ibu-ibu banyak curhatannya. Insya Allah bisa nanti setelah salat asar. Eh, karena keterbatasan waktu, mohon maaf juga untuk yang di Zoom belum bisa dijawab pertanyaannya tadi, kayaknya ada yang raise hand tapi maaf belum bisa dijawab. Insya Allah di lain waktu nanti kita bisa bersama Ustazah lagi. Kita cukupkan saja acara kita hari ini karena sudah mau memasuki waktu asar juga. Dan juga Ustazah sudah meluangkan waktu untuk hadir di Hamburg. Masya Allah banyak sekali yang bisa kita dapatkan pelajaran hari ini. Untuk itu kita tutup saja kajian kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dari moderator jika ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya, yang benar itu datangnya dari Allah dan salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.